Perkenalkan, nama saya Durati Karisma Putri NB141200251. Di sini saya akan presentasikan tugas EAS analisis produktivitas dengan materi prospek. Di sini ada beberapa poin tentang prospek. Yang pertama, prospek adalah metode untuk mengukur produktivitas parsial perusahaan. Kedua, dikembangkan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, menilai kinerja perusahaan berdasarkan 6 aspek utama, yaitu P, production, yaitu produktivitas proses produksi, O, organization, efektivitas pengolahan organisasi, S, sales, produktivitas penjualan, P, produk, efisiensi pengembangan dan kualitas produk, A, arbiter, yaitu produktivitas tenaga kerja, dan C, capital, efisiensi penggunaan modal. Selanjutnya di sini ada beberapa rumus prospek rasio produktivitas. Yang pertama, produksi dengan rumus rasio produktivitas produksi dikurangi pendapatan bersih dibagi HPP. Kedua, organisasi, rasio produktivitas organisasi dikurangi nilai tambah dibagi biaya umum. Ketiga, penjualan, rasio produktivitas penjualan dikurangi laba kotor dibagi biaya penjualan. Yang keempat, ada produk, rasio produktivitas produk dikurangi laba kotor dibagi biaya langsung. Kelima, tenaga kerja, rasio produktivitas tenaga kerja dikurangi laba kotor dibagi gaji total. Dan yang terakhir, modal, rasio produktivitas modal dikurangi pendapatan bersih dikurangi modal. Selanjutnya di sini ada rumus indeks produktivitas. Yang pertama, untuk periode dasar dengan rumus rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan untuk periode saat ini dengan rumus rasio produktivitas saat ini dikurangi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Selanjutnya di sini ada data keuangan perusahaan dari bulan Januari sampai Desember. Terus untuk hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitasnya dari bulan Januari sampai Desember. Untuk produksinya rata-rata 1,26, organisasi 2,22, penjualan 6,72, produk 0,38, tenaga kerja 48,40, dan untuk modal 1,11. Maka untuk grafik rata-rata rasio produktivitas dapat disimpulkan rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 48,40, yaitu aspek tenaga kerja. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,38, yaitu aspek produk. Dan untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah adalah 3,5. Selanjutnya di sini ada hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas dari bulan Januari sampai Desember dengan total rata-rata produksi 99,50, organisasi 108,58, penjualan 107,75, produk 107,16, tenaga kerja 108,8, dan untuk modalnya 102,33. Ini ada grafik rata-rata rasio produktivitas. Maka disimpulkan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 108,58, yaitu aspek organisasi. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 99,50, yaitu aspek produksi. Dan untuk nilai tengah-tengahnya yaitu 107,45. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek pada permasalahan tersebut, berikut adalah aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,38 pada aspek produk. Nah, untuk rata-rata indeks produktivitas atau IP keseluruhan aspek terendah adalah 99,50, yaitu aspek produksi. Selanjutnya di sini ada tindakan perbaikan produk. Yang pertama, perencanaan produk yang baik harus berbasis kebutuhan pasar, didukung data realistis, dan melibatkan lintas fungsi agar produk yang dirancang memiliki area yang jelas dan bisa diproduksi dengan efisien. Kedua, pengembangan produk yang efektif dilakukan secara iteratif berbasis feedback penggunaan dan mempertimbangkan aspek efisiensi biaya, teknologi, serta kesiapan produksi massal. Ketiga, analisis nilai produk harus menekankan pada penciptaan nilai maksimal bagi pelanggan dengan biaya minimal mungkin, menghilangkan fitur non-esensial, dan membandingkan dengan pesaing untuk menjaga daya saing. Selanjutnya, untuk tindakan perbaikan produksi, yang pertama, pengendalian harga pokok produksi atau HPP dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead agar pemborosan dapat minimalkan
tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Kedua, peningkatan efisiensi proses produksi dilakukan melalui penyempurnaan metode kerja, pengurangan waktu, pengurangan atau idle time, serta optimalisasi pemanfaatan mesin dan peralatan produksi sehingga output dapat meningkat dengan biaya yang lebih terkendali. Yang terakhir, peningkatan pengendalian kualitas produksi dilakukan dengan memperketat inspeksi pada setiap tahapan proses untuk mengurangi jumlah produk cacat rework maupun scrap yang dapat meningkatkan biaya produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.